Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, berbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab kelaparan itu menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu terdapatlah pula anak-anak Israel, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangkum bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Maka ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap, dan kepadanya lah mereka sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka. Tetapi ia berlaku seolah ia seorang asing kepada mereka, dan dimasukkannya lah mereka semua ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan. Tapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu kalian tidak akan mati." Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasih kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita." Lalu Ruben menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya ditentukan daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah bagi kami lagu yang baru. Petiklah kecapi baik-baik mengiringi sorak-sorai. Referen. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Tuhan menanggalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rencana suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Referen. Semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut,
dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Referen: semoga kasih setiamu menyertai kami ya Tuhan, sebab kami berharap kepadamu. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartomeus, Thomas dan Matius pengungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan. Kemudian ia mengutus mereka dan berkata, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Nama Yesus juga memberi batasan. Janganlah kamu pergi ke daerah bangsa lain atau masuk ke kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Apa yang bisa kita renungkan? Yesus memberi kuasa kepada mereka yang diutus. Kita pun dipanggil, diberi kuasa, bukan dalam bentuk spektakuler, tapi dalam bentuk kasih, penghiburan, dan kesaksian hidup yang menyembuhkan. Tugas utama para murid adalah mewartakan dan menyembuhkan. Dua hal ini selalu berjalan bersama. Pewartaan tanpa kasih, tanpa belas kasih akan terasa kosong, sementara penyembuhan tanpa pewartaan kehilangan arah ilahi. Misi dimulai dari yang dekat. Yesus mengutus murid-muridnya ke umat sendiri dahulu, maka pelayanan kita pun dimulai dari lingkungan sekitar, keluarga kita, komunitas kita, paroki kita, teman kerja kita. Apa yang bisa kita refleksikan? Apakah aku sadar bahwa aku juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kasih-Nya? Dalam situasi apakah aku bisa mewartakan kerajaan Allah hari ini? Apakah aku siap diutus mulai dari keluarga dan lingkungan terdekatku? Semoga dengan pertanyaan refleksi ini dan renungan singkat membantu kita menerapkan kasih Kristus dalam hidup kita, dalam kehidupan kita setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.